Ini gue tarik. Lah Pak, jangan Pak. Oke, silakan Asfi. Dengan temannya, siapa timnya yang akan mempresentasi? Pak, share PowerPoint dulu Pak ya, bentar Pak. Ya, share PowerPoint ya. Pandi mana? Yang laki kok hilang? Terima kasih. Tiba kayaknya. Terima kasih. Nih. Pak, udah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga kita sama-sama dapat mengikuti kuliah daring seperti hari ini. Adapun selawat dan kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah dan dari alam kemudahan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul yaitu pasar dan kebijakan pertanian. Nah, kemudian ada pasar. Apa itu pasar? Yaitu pasar ini adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha, barang, jasa, dan tenaga kerja. Dan orang-orang dengan imbalan yaitu mendapatkan uang. Nah, pasar ini yaitu pertemuan antara si penjual dan si pembeli. Kemudian struktur pasar. Kemudian ada pasar persaingan sempurna.
Pasar persaingan sempurna ini terdiri dari sejumlah besar pembeli dan penjual. Ukuran penjual yang relatif kecil dan sama, sehingga mereka tidak memiliki pengaruh di pasar. Kemudian ada pasar monopoli. Pasar monopoli itu adalah suatu bentuk pasar yang dimana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis berkuasa untuk menentukan harga. Nah, di sini ada juga yaitu pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik ini mirip dengan persaingan sempurna, namun pasar terdiri dari sejumlah Halo, besar Halo, Suci ya? Yang lagi presentasi siapa, Suci ya? Iya, Pak. Nah, Suci, itu yang lain suruh tutup dulu tuh remote. Nanti nggak dengar dia ini ya. Nah, tutup dulu ya. Yang lain tutup dulu ya. Ya, lanjut. Kemudian ada pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik ini adalah mirip dengan pasar persaingan sempurna, namun pasar ini terdiri dari sejumlah besar penjual dan pembeli. Hambatan untuk masuk dan keluar ada tetap. Yang membedakan dengan persaingan sempurna yaitu jenis produk yang ditawarkan. Kemudian ada pasar oligopoli. Nah, di pasar oligopoli ini sejumlah kecil penjual beroperasi di pasar, bervariasi dalam ukuran dan mungkin menawarkan produk yang berbeda, misalnya Apple sama Samsung, atau seperti Minyak Bumi. Biasanya perusahaan membedakan produk berdasarkan kualitas, fitur, pemasaran, dan strategi dan harga lainnya. Kemudian ada bentuk-bentuk pasar. Kemudian ada pasar lokal. Pasar lokal yaitu mempertemukan penjual dan pembeli suatu daerah saja. Kemudian ada pasar daerah, ada pasar nasional. Pasar nasional ini yaitu pasar dagangannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara. Kemudian ada pasar internasional. Pasar internasional ini yaitu lingkup pemasaran mencakup seluruh kawasan dunia. Kemudian ada berdasarkan jenis barang yang ditawarkan. Nah, ada pasar konsumsi, kemudian di ada pasar produksi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Asmi Raihan tentang mekanisme pasar. Kelemahan ni Baklung kelemahan. Ini Nora. Tunggu dulu. Mekanisme pasar setiap transaksi. Baratul Maula ya. Baratul Maula yang lanjut ya, bukan Asfi. Ya, iya Pak. Oke. Selanjutnya mekanisme pasar. Mekanisme pasar yaitu setiap transaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh harga serta jumlah barang. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya ada kelemahan mekanisme pasar. Yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ada batasnya dapat merugikan golongan yang lemah dan kaum minoritas. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Mekanisme pasar yang bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami kegiatan naik turun yang tidak teratur.
Dan yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem pasar persaingan sempurna di mana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembelian dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Oke, Lorato Maula, sampaikan ke teman-teman, nanti masing-masing kelompok membuat minimal 1 pertanyaan. Masing-masing Iya, kelompok Pak. ya, minimal 1 pertanyaan dulu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, mekanisme pasar yang adil. Pasar dapat memberikan informasi yang tepat, pasar dapat merangsang pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi, pasar mendorong penggunaan faktor-faktor produksi, serta pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan pertanian. Serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menjelaskan serangkaian hukum terkait dalam pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Snodgrass dan Wallace 1975 mendefinisikan kebijakan pertanian sebagai usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan kontinu melalui pemilihan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap. Komoditi yang diprogramkan, produksi bahan makanan dan serat, pemasaran, perbaikan struktural, politik luar negeri, dan pemberian fasilitas dan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan kebijakan pertanian. Memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, meningkatkan produksi dan efisiensi produksi, tingkat pendapatan petani meningkat, tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat. Siapa lagi? Lanjut terus. Masih Maula, terus. Tujuan dari kebijakan pertanian. Siapa nih? Mustafa, Pak. Oh ya, silakan. Campur tangan pemerintah disebut sebagai politik pertanian atau agricultural policy atau kebijakan pertanian. Yang pertama menurut Mubyarto 1987 menyebutkan bahwa polis, Pak. Agriculture policy bacanya. Policy. Ah, pakai le ya. Policy ya. Pak. Ya, Ulang. Pak. Ulang. Campur tangan pemerintah disebut sebagai politik pertanian atau agricultural policy atau kebijakan pertanian. Yang pertama menurut Mubyarto 1987 menyebutkan bahwa politik pertanian pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian yang tidak saja menyangkut kegiatan petani tetapi juga perusahaan-perusahaan pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi serta lembaga-lembaga pemerintah dan semi pemerintah yang terkait dengan kegiatan sektor pertanian. Yang kedua, menurut Widodo pada tahun 1983 mengemukakan bahwa politik pertanian adalah bagian dari politik ekonomi di sektor pertanian sebagai salah satu sektor dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Dan ketiga, dalam garis besarnya, politik ini minimum berurusan dengan pendapatan, stabilitas, dan kesempatan untuk yang merupakan unsur utama dalam masalah-masalah usaha tani. Yang ketiga, ada tiga kebijakan dasar kebijakan pertanian. Yang pertama ada kebijakan komoditi yang meliputi kebijakan harga komoditi,
distorsi harga komoditi, subsidi harga komoditi, dan kebijakan ekspor. Yang kedua ada kebijakan faktor produksi yang meliputi kebijakan upah minimum, pajak dan subsidi faktor produksi, kebijakan harga faktor produksi, perbankan kualitas faktor produksi. Yang ketiga ada kebijakan makroekonomi yang dibedakan menjadi kebijakan anggaran belanja, kebijakan fiskal, dan perbaikan nilai tukar. Yang selanjutnya ada penetapan harga. Harga produk merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan karena terkait strategi perusahaan untuk dapat bertahan hidup dan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Yang kedua, hal ini dikarenakan harga produksi merupakan komponen yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan. Dan yang selanjutnya dari sudut pandang permintaan, penentuan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang diminta oleh masyarakat. Semakin tinggi harga suatu produk, maka masyarakat cenderung enggan untuk membeli produk tersebut. Layaknya seperti hukum permintaan. Yang selanjutnya ada penentuan harga menurut permintaan. Yang pertama adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dengan berbagai tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang yang terkait, yang ketiga ada tingkat pendapatan per kapita, yang keempat ada selera atau kebiasaan, yang kelima ada yang terakhir jumlah penduduk. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Asfi Raihan. Aspi, lanjutkan Aspi. Selanjutnya penawaran. Penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual atau menawarkan sejumlah barang pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang terkait. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya produksi. Dan yang kelima, teknologi produksi. Selanjutnya, metode penetapan harga. Yang pertama, metode biaya ditambah dengan laba yang diinginkan. Yang kedua, penentuan harga didasarkan pada keseimbangan antara harga permintaan dan harga penawaran di produk di pasar. Selanjutnya, metode menganalisis pricing pada keadaan ketidakpastian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Harga memiliki dua peran utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli. Peran alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membentuk para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Peran informasi dari harga, yaitu fungsi hanya dalam
mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaat secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Bukan kalau ada. Kepada setiap kelompok yang ingin mengajukan suatu pertanyaan sudah dipersilakan. Kalau setiap kelompok wajib bertanya satu pertanyaan dan itu dianggap keaktifan personal ya, keaktifan personal, dan harusnya setiap anggota itu berebut untuk bertanya karena satu kelompok cuma berkesempatan satu kali bertanya. Sementara nanti ada pertanyaan lagi mungkin kalau ada waktu. Jadi untuk pertama kesempatan. Yang pertama yang akan bertanya, tunjuk tangan dulu. Raise your hand. Siap. Coba perhatikan ya, ini pertanyaan satu kelompok wajib satu dulu. Dan yang bertanya itu nilainya itu untuk yang bertanya, nggak ada untuk kelompok. Jadi kalau presentasi dan makalah kita nilai per kelompok, tapi kalau keaktifan masing-masing itu kita nilai per individu. Jadi manfaatkan kesempatan bertanya ini dari kelompok, hendaknya kita langsung pertama gitu, karena masing-masing akan dinilai orangnya bukan kelompoknya. Silakan, kelompok berapa? Kelompok mana pertama? Rafli Pak, dari kelompok 2 Pak. Oke, Rafli, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1 dengan pertanyaan bagaimana kebijakan bisa berjalan padahal masalah mendasar di pertanian Indonesia yaitu kurangnya setiap petani kurangnya tidak mempunyai tanah. Jadi gimana cara kebijakan pertanian itu bisa berjalan? Petani kurang tanah. Bisa diulang pertanyaannya? Rata-rata petani di Indonesia tidak mempunyai tanah. Jadi gimana bisa menjalankan kebijakan pertanian? Udah jelas pertanyaannya? Asfi? Udah Pak, udah. Oke. Ya, terus. Satu orang untuk kelompok yang wajib dulu. Kalau nggak ada, nanti kita lempar ke kelompok lain, untuk individu lain. Ini untuk pemerataan nilai, saya kasih kesempatan perbaikan nilai untuk teman-teman dari masing-masing kelompok satu orang dulu. Jangan nanti bilang, oh Bapak nggak adil nih. Dan ke kelompok lain dulu. Oke, siapa? Saya cepat ya, Andi. Andi dari kelompok berapa, Andi?
Oke, Andi. Oke. Jelas pertanyaannya? Mbak Andi bisa ulang sekali lagi. Bisa ulang sekali lagi. Ya baik Bang, terima kasih. Ya. Yang lain? Kok nggak ada yang berebut untuk dapat nilai ya? Walaupun Andi bilang mewakili kelompok 4, dia mewakili dirinya sendiri. Jadi teman-teman harus tahu ini, kesempatan seperti ini jangan disia-siakan. Cepat. Pak, boleh tanya lagi nggak, Pak? Dari kelompok berapa nih? Dari kelompok 2. Boleh nggak? Kita kasih yang kesempatan yang lain dulu. Ini kalau nggak ada, saya tanya 1, 2, 3, nah saya kasih kelompok lain. Sekarang kelompok 3. Siapa? Pak, Samina Pak mau bertanya. Seharusnya Mbak Andi kelompok 3. Samina kelompok 4 mau bertanya. Andi kelompok 3? Iya Bang. Iya Pak. Oh, Andi nih. Ya. Ya, kelompok 4. Pertanyaannya, kebijakan apa yang mampu mensejahterakan petani? Jelas nih? Jelas pertanyaan ini, Asfi? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Berikut kelompok 3, kelompok 4 ya. Yang presentasi kelompok kita berapa kelompok? 4 kelompok ya? Iya Pak. 4 kelompok ya. Kelompok udah habis berarti ini. Kelompok 1 yang presentasi. Oke. Nanti ya tadi siapa, Daliana ya? Yang ingin bertanya lagi nanti ya. Kesempatannya periode putaran kedua. Sekarang ini kita beri kesempatan dulu untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan. Ini jawabannya saya nilai ya. Oke, terus Ya, silakan. Pak. Saya ingin menjawab dari pertanyaan dari Bang Andi. Yang pasal salah satunya tidak stabil. Ketidakstabilan ke belakang lagi. Faktor itu dari penawaran maupun permintaan. Dari kedua-kedua ini selalu yang sangat dipengaruhi oleh harga.
Salah satunya seperti permintaan, semakin tinggi harga barang maka permintaan menurun. Ini yang membuat ketidakstabilan suatu mekanisme pasar. Ya, satu lagi yang penawaran. Semakin tinggi harga barang maka semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan. Ini yang membuat ketidakstabilan dalam mekanisme pasar, yaitu kembali lagi pada seperti detail ke pihak konsumen, tingkat daya beli konsumen itu membuat ketidakstabilan, kadang naik, kadang turun sih. Lebih kurang seperti itu, Pak. Itu apa yang ditanya apa coba? Ini Pak, kelemahan dari yang membuat ketidakstabilan dalam suatu mekanisme pasar, Pak. Keadaan atau mekanisme pasar yang tidak stabil itu bagaimana maksudnya? Tadi dijawab apa? Kenaikan harga. Hah? Kenaikan harga dan penurunan harga yang membuat tidak stabil. Ya, Pak. Yang lain ada yang bisa membantu? Itu dilihat dari paparan tadi, kelemahan mekanisme pasar ya. Ya, Pak. Kan ada sistem pasar kegiatan ekonomi yang sangat tidak stabil keadaannya. Jadi mekanisme pasar yang bebas menyebabkan perekonomian mengalami kegiatan naik turun yang tidak teratur. Nah, ini coba kaitkan dengan kebijakan pemerintah gitu loh. Kenapa naik turun itu kan tadi harga disebutkan. Kenapa? Kok harga itu tidak stabil maksudnya. Kenapa keadaannya naik turun begitu cepat? Tidak teratur di dalam kebebasan mekanisme pasar gitu. Ini disebutkan tadi mekanisme pasar yang bebas ya. Tidak ada misalnya mekanisme pasar bebas. Katakan bahwa kondisi pasar bebas itu kadang-kadang menimbulkan ekonomi Ya, Pak, yang tadi itu mungkin yang tidak stabil. Dari segi Kenapa bisa begitu? Membantu jawabannya yang lain agak luas. Dalam usaha bukan bahwa kadang-kadang naik turun dia cepat gitu, tidak stabil. Sejauh ini tidak ada kebijakan pemerintah yang benar-benar melindungi hasil pertanian lokal. Kok tahu? Pemerintah itu masih melakukan ekspor atau impor dari luar. Sama istriku jangan merokok dulu. Jadi yang disebutkan di sini kan keadaan pasar bebas ya. Kalau mekanisme pasar bebas tanpa aturan pemerintah sama sekali, itu bisa terjadi katakanlah misalnya harga, itu bisa terjadi keadaan yang tidak menentu. Artinya gini, namanya produk pertanian, ini perlu sedikit penjelasan ya, bahwa produk pertanian itu kan musiman ya. Budaya pertanian itu kan banyak musiman ya. Ada kala namanya masa panen. Nah, kalau lagi masa panen, itu biasanya cenderung kalau di pasar bebas, apa yang terjadi coba?
Ini masa panen beda-beda nih produknya. Kalau lagi panen padi belum ada panen jagung. Kalau lagi panen jagung tidak panen kedelai. Kalau lagi panen kedelai tidak lagi panen sayur-sayuran misalnya dan sebagainya. Nah, ini ada kondisi-kondisi ketika panen, katakanlah misalnya panen padi ya. Serentak panen padi dalam suatu daerah. Apa yang terjadi? Beras sangat banyak tiba-tiba dihasilkan dari sebuah daerah dan mengalir ke pasar tentunya. Apa yang terjadi kalau begitu? Harganya murah, Pak. Harganya tiba-tiba akan turun murah. Akan turun murah. Dan itu yang dirugikan siapa? Petani. Petani yang dirugikan. Kenapa? Karena petani mengeluarkan biaya yang sama pada saat melakukan produksi. Nah, kalau harga turun tiba-tiba seperti itu, tidak ada proteksi dari pemerintah dan harga itu di pasar bebas. Tadi kan mekanisme pasar bebas ya. Maka kalau pasar bebas tuh petani ini akan menderita ketika panen, akan menderita juga ketika menanam. Seberapa banyak pun dia jual, cukup menutupi ongkos saja, dan paling lebih-lebih sedikit lah. Jadi waktu saat dia harus berproduksi lagi, dia nggak cukup beban, nggak cukup modalnya, karena ya sedikit dapat dari hasil panen tersebut, karena harganya murah. Nah, inilah yang disebut dengan nanti tidak menentu. Kadang-kadang kalau lagi panen, tiba-tiba panen bawang pula jadi harganya murah, tidak menentu. Turunnya drastis. Yang mengerikan sekali. Sektor perkebunan misalnya itu juga seperti itu. Jadi sampai kadang-kadang orang tidak mau urus sawitnya. Nah, ini yang mekanisme pasar bebas, yang kadang-kadang kalau yang sektor pertanian itu harganya menjadi tidak menentu karena faktor musim ya. Faktor musim salah satunya. Di luar itu banyak juga faktor-faktor yang lain, faktor kebebasan impor, kemudian faktor monopoli dan sebagainya. Itu menyebabkan harga bisa dikontrol oleh orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang monopoli ini orang-orang yang punya uang. Melakukan penimbunan, melakukan spekulasi pasar sehingga harga naik turun yang tidak jelas sesuai dengan keinginan penguasa pasar yang notabene di sini adalah orang-orang yang punya modal gitu. Nah, itu ya kira-kira gambarannya seperti itu, Andi. Nah, jadi penjelasannya harus diambil dari luar nih, Asfi. Nggak bisa semua diambil dari situ kan nggak ada penjelasan nih. Si Andi nanyanya dalam nih, belakang itu tanya. Ya, kalau naik turun mau udah tahu di situ ada naik turun. Jadi yang dilihat di belakang, faktor yang menyebabkan naik turun tiba-tiba itu produk pertanian, kenapa? Karena itulah dia ya, faktor pertanian. Sektor pertanian itu sektor yang musim ada musim masing-masing ya, dan setiap waktu ada musim. Lagi musim durian itu paling terkenal tuh, kalau lo semuanya di mana tuh? Kampung apa? Simpang apa itu namanya? Kalau di Cunda tuh naik simpang Cunda, naik ke sana simpang apa? Apa namanya yang ada durian banyak? Buluh, Pak. Buluh, simpang Buluh. Naik ke Buluh sana. Nah, Buluh itu banyak. Siapa yang dari Buluh? Hah? Asfi Raihan, Pak. Asfi dari Buluh. Ya, Pak. Oh, jangan lupa kalau lagi musim durian ya. Mudah-mudahan tidak hambar duriannya. Kemarin banyak yang hambar ya. Ya, jadi itu kondisi juga. Salah satu faktor kondisi juga faktor alam. Jadi kadang-kadang musim durian justru duriannya nggak jadi.
Nah itu juga nggak menentu. Orang biasa berharap ini musim-musim ini agak murah durian, kepingin makan durian misalnya. Tiba-tiba duriannya hambar. Jadi udah nggak banyak bisa dijadikan sebagai komoditi yang dijual di pasar secara normal. Sehingga harapan orang murah juga nggak murah gitu loh. Nah jadi ini nggak menentu dia, pokoknya nggak bisa ditebak harganya. Oke baik, yang berikutnya. Pertanyaan siapa lagi yang mau dijawab? Dari Salmina. Iya, Suci, silakan. Pertanyaannya itu tentang kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan petani. Yaitu salah satunya kebijakan pertanian dalam bidang lahan. Nah, kebijakan untuk mengatur alih fungsi lahan yang sembarangan dengan bebasnya fungsikan dari lahan pertanian ke sektor lain, seperti ke sektor industri, pariwisata, maupun perumahan. Kemudian ada kebijakan untuk menghapuskan pajak lahan bagi sektor pertanian. Nah, kebijakan ini tentu sangat efektif untuk mengatasi alih fungsi lahan yang dilakukan seorang petani pada zaman yang sekarang ini. Bagaimana Salmina? Mana Salmina? Ya, Pak. Gimana jawabannya Suci? Emang dilihat dari segi lahannya saja atau gimana? Baik, bisa dilihat juga dari kebijakan petani di bidang perangkutan. Serabutan. Bidang apa? Kebijakan petani dalam bidang informasi dan teknologi. Nah, pembangunan pertanian yang diarahkan pada tenaga pertanian dan tampil dalam mengelola usaha lain juga terbentuk masyarakat petani yang maju, bersemangat, profesional, sehingga mampu menghadapi tantangan dan permasalahan dalam melaksanakan usaha taninya tersebut. Jadi perlu kebijakan di bidang informasi dan teknologi tersebut kepada si petani untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan si petani ini. Misalnya tiap bulan per tahun diadakan sosialisasi ke desa dengan memperkenalkan teknologi dan inovasi baru, sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani itu sendiri. Ya, itu di antara kebijakan-kebijakan yang dipertanyakan oleh Salmina tadi ya, kebijakan-kebijakan yang mampu menyusahkan petani ya. Dan memang jawaban yang diberikan ini jawabannya normatif ya, tidak aplikatif. Tidak si Suci tidak menunjukkan data empirik. Jawaban ini adalah jawaban hasil penelitian. Jadi yang mana kebijakan-kebijakan yang mampu mensejahterakan petani? Ya, harusnya ada artiannya bahwa yang sudah mampu mensejahterakan petani itu kebijakan ini gitu loh. Nah, kalau ini kan masih normatif ya, artinya kita belum mengukur seberapa mampu mensejahterakan petani. Apa alat ukurnya bahwa kebijakan ini telah mensejahterakan petani? Ya, itu belum bisa kita tampilkan. Nah, sebenarnya kalau diskusi seminar yang besar yang akan mengambil kesimpulan atau apa istilahnya mengambil kebijakan untuk sektor pertanian. Nah, pertanyaan seperti ini adalah harus jawab dengan hasil penelitian. Jadi nggak bisa cuma kita bilang ada kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, kebijakan ini aja, ini gitu, nggak bisa gitu. Jadi kebijakannya itu harus berdasarkan kebijakan apa saja yang sudah memberi dampak kesejahteraan. Apa indikasinya? Alat ukurnya apa? Gitu ya, Suci. Tapi ini tadi jawabannya sudah sedikit mengena ya. Jadi sudah sudah disebutkan kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan. Itu kalau jawaban seperti itu kan
pertanyaan contoh kebijakan pemerintah apa saja yang telah diterapkan kepada petani, ya itu bisa. Atau kebijakan-kebijakan apa saja yang kira-kira perlu diterapkan oleh pemerintah untuk petani, ya itu jawabannya itu. Tapi kalau ditanya kebijakan yang mampu mensejahterakan, nah itu harus kita tunjukkan mana buktinya dia mampu. Misalnya tadi bidang teknologi informasi misalnya, atau teknologi teknik pertanian, teknologi pertanian. Mana yang desa mana sebagai pilot project yang sudah menunjukkan bahwa penerapan teknologi pertanian telah mensejahterakan petani. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini sebagai gambaran aja bahwa kalau pertanyaan seperti ini saya dalam nih pertanyaannya dan tidak mudah dijawab. Tapi karena Suci ingin ngeles, maksudnya biar ada jawaban yang penting. jadi si Salmina terpaksa dipuaskan. Gimana Salmina? Iya Pak, bisa. Ya, ini pertanyaan sederhana nih, tapi pendendam. Ya, jawabannya banyak yang harus dicari nih ya. Oke, baik. Berikutnya, biar ada kesempatan yang lain bertanya juga, karena ada yang kepingin memperbaiki nilainya. Jadi yang laki-laki ini yang kurang aktif harus memanfaatkan situasi ini ya. Nama-namanya harus tercatat di saya nih. Karena saya mencatat nama-nama yang aktif dan juga nama-nama yang menjawab. Oke, silakan. Siapa yang menjawab untuk pertanyaan Rafli? Kenapa nih berapa kali ada pertanyaan Rafli ya? Asfi jawab, Pak. Siapa? Asfi akan jawab. Ya, silakan Asfi. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan pertanian bisa berjalan jika petani tidak mempunyai tanah atau lahan? Jadi, jika dilihat luas lahan seluruh Indonesia itu pada tahun 2020 mencapai 10,66 juta hektar. Kemudian di 23 kabupaten atau kota di Aceh mencapai 213,997 hektar. Kemudian tanah telah dikuasai oleh perusahaan dan lain sebagainya yang dialihfungsikan. Jadi kebijakan distribusi pupuk, benih dan lain sebagainya bukan solusi yang tepat untuk masalah ini. Karena produktivitas petani menurun karena kurang lahan petani. Karena memang petani tidak mempunyai tanah. Jadi kebijakan tersebut memang tidak efektif. Berdasarkan pemerintah membuat strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang mencakup di dalamnya peraturan bagaimana tanah tersebut bisa dialih fungsikan. Jadi ada lahan-lahan yang memang cocok untuk pertanian tapi sudah digunakan untuk membangun perusahaan dan lain sebagainya. Ada pula tanah yang tidak cocok untuk pertanian masih tersisa sebagai Oke. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan ini kebijakan yang melindungi petani ini hanya berlaku bagi petani yang memiliki tanah. Mana yang bertanya? Si Rafli. Ini Pak. Gimana jawabannya? Enggak, jadi gini Pak, solusi terbaik kan rata-rata tanah lahan pertanian di Indonesia ini kan dikuasai oleh perusahaan besar. Jadi petani yang enggak punya tanah tapi kan pengen masuk ke ekonomi pertanian ini gimana Pak solusinya maksudnya itu Pak? Oke, nah ini kita lihat yang pertama kan kita lihat dulu, telaah dulu pertanyaannya si Rafli ini. Ini pertanyaannya penting juga nih. Petani
tanah kan semakin kurang gitu loh. Bagaimana bisa menjalankan kebijakan pertanian itu? Jadi sebenarnya yang dijelaskan oleh Asfi adalah bahwa kebijakan pertanian itu banyak. Jadi jangan pula mengatakan bahwa kebijakan pertanian itu tidak efektif. Jadi kebijakan pertanian itulah justru di situ perlu kebijakan. Jadi kebijakan pertanian bukan hanya pupuk, bukan hanya subsidi benih. Kebijakan pertanian mencakup juga pengaturan penggunaan lahan yang disampaikan Asfi tadi. Penjelasan Asfi sudah benar di tengah-tengah, tapi kesimpulannya keliru. Di tengah-tengah sudah benar dijelasin bahwa karena kondisinya petani kurang tanah akibat bukan hanya kurang tanah, petani itu nggak punya tanah, tapi bahkan yang punya tanah pun bisa kehilangan tanah karena ada dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar yang kemudian tanahnya dijadikan industri, atau sekarang yang lagi maraknya adalah pengembangan perumahan. Jadi rumah-rumah murah itu dibangun di persawahan, dibeli sawah, kemudian ditimbun dan dibangun rumah-rumah murah yang namanya rumah subsidi. Nah ini yang kemudian menyebabkan lahan jadi sempit. Jadi kampung kita itu dulu banyak sawahnya. Sekarang kampung kita sudah mulai kehilangan sawah. Petani kehilangan lahan. Nah, kebijakan apa yang bisa dijalankan di sini? Ya, bisa juga dijalankan kebijakan pertanian. Itu salah satu dia pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan lahan. Jadi membatasi, nggak memberi izin pendirian rumah sembarangan di atas lahan sawah misalnya. Atau yang paling ekstrim adalah mencetak sawah baru. Nah, karena masyarakat tidak mau lari dari kampungnya, tetap mau di situ buat rumah dan sebagainya, kan tanah nggak bertambah ya. Sementara penduduk bertambah nggak? Bertambah, Pak. Tambah. Kalian nih sekarang berapa orang sini di kelas nih sekarang? Coba. 16 orang. Berapa orang di kelas kita? 20. 18 orang. Ini nggak lama lagi nih, walaupun saya nggak diundang, udah punya seorang tambahan. Bukan suami istri, tapi suami istri itu memang udah penduduk ada, udah lahir kan? Sekarang suaminya si Asfi udah lahir nih, cuma belum tahu siapa. Suaminya Salmina juga udah lahir tuh, cuman siapa orangnya belum tahu kita, masih rahasia Allah. Istrinya si Amma Yusrikun udah ada tuh, cuma nggak tahu sekarang udah calonnya apa belum, nggak tahu kita. Kalau udah ada calon berarti itu mungkin kemungkinan calonnya. Tapi kalau memang nggak ada calon, ya mungkin masih Allah simpan rahasianya. Tapi mereka sudah lahir, kan nggak mungkin si Amma Yusrikun ya udah ada calon, lagi nunggu lahir Pak. Rafli udah ada calon, lagi nunggu lahir Pak, masih di kandungan. kayaknya nggak mungkin sih kayaknya, tapi kecuali yang kedua nanti baru. Jadi nggak lama lagi teman-teman ini sudah punya anak. Nah itu nambah, kalau seorang aja nambah, sudah 18 orang nambah nih tahun depan nih kayaknya, atau 2 tahun ke depan. Atau 3 tahun ke depan, udah nambah 3 orang, 18 orang, itu seorang. Apalagi kayak Dahliana, mana mungkin 1 anaknya? Nuratul Maula, mana mungkin 1 anaknya? Ya, Dahliana, berapa calon anak rencana punya anak berapa? Bila, Pak? Nah, pegang rahasia Haji, pada boh. Rencana multiplo Pak paling kurang ya. Sementara tanah di kampungnya Dahliana itu tidak nambah. Jadi Dahliana sudah punya tanah, misalnya nanti setelah menikah katakanlah ada tanah sawah misalnya. Ada tanah sawah misalnya ya luasnya 1 apa ya kita bilang 1 mah, kalau di sana 1 mah di Aceh Utara tuh. Ya 1 mah 2 mah gitu ya. Nah kalau ada tanah segitu,
Kalau Dahliana tuh punya rezeki banyak, bisa beli tanah sawah. Tapi jarang orang beli tanah sawah. Jarang orang beli, satu-satu beli tanah sawah. Katakanlah dia beli 1 tanah sawah. Dia punya anak 10. Oh, katakanlah dia ikut KB. Dia punya anak 3. Nah, kalau punya anak 3, kalau selama ini Dahliana punya tanah, katakanlah 3 rantai, kalau anaknya punya tanah berapa? Lahannya tinggal satu rantai nanti kalau dibagi 3. Dianggap seperti itulah. Walaupun nanti kan suami dulu dapat yang lain lagi. Ya udah dipecah-pecah tanah itu. Jadi kepemilikan tanah itu menjadi kecil-kecil dan itu yang terjadi setiap saat anak-anak lahir. Halo semuanya. Ya Pak. Tadi nggak ini mati lampu kami. Kalian mati lampu nggak? Di sini enggak Pak. Tuh. Mati lampu tadi makanya ini. Jadi itu ya yang terjadi, makanya lahan semakin sempit. Jadi kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah adalah ya yang berlaku kebijakan yang akan membantu adalah kebijakan pembatasan penggunaan lahan untuk sektor non pertanian. Ini lahan pertanian untuk sektor non pertanian gitu ya. Oke, mungkin kita beri kesempatan lagi untuk yang lain nih untuk bertanya. Kasihan nanti yang lain. Tadi siapa ya? Dahlia. Dahliana tadi ya? Kelompok berapa? Ditanya apa? Nggak jadi. Hah? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Ada yang lain yang mau tanya? Manfaatkan kesempatan nih, waktunya sebentar lagi. Gak ada lagi? Oke ya, kalau nggak ada lagi, itu kesempatan untuk teman-teman dan berbagi jawaban karena waktu kita sangat terbatas dan yang penting mungkin beberapa pemahaman yang paling penting terkait kebijakan pertanian untuk kalian semua bahwa dulunya pasar itu termasuk pasar apa saja, termasuk pasar pertanian, itu awalnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Itu yang aliran ekonomi siapa tuh? Pemahaman siapa? Adam Smith. Adam Smith. Ya, dia mengatakan harga ditentukan oleh pasar dan ada pengaruh campur tangan siapa? Invisible hand ya. Konsep invisible hand yang Adam Smith itu dianggap dalam pasar itu ada campur tangan tak tampak. Sebenarnya itu adalah karena dia bukan agama Islam, jadi dia mengomentari invisible hand. Padahal sebenarnya kalau kita adalah ada campur tangan Allah di dalam pasar. Keberkahan pasar, penyelamatan pasar itu ada campur tangan Allah di dalamnya. Tapi kalau karena Adam Smith baca buku sebelumnya dia membaca buku ekonom Islam yang lupa saya namanya,
yang di sana bercerita tentang Allah memberikan campur tangannya di dalam sebuah pasar, maka dia mengadopsi itu, mengatakan invisible hand. Kemudian kan lahir terus pembaharuan termasuk John Maynard Keynes, ya, itu yang paling terkenal, yang dia menyatakan bahwa perlunya campur tangan pemerintah dalam sebuah mekanisme pasar. Nah, itu yang disitulah kemudian pasar mulai dicampuri oleh pemerintah dalam hal tertentu. Jadi memang ada memang hal yang harus dilakukan, seperti menyelamatkan pasar petani. Misalnya bagaimana pemerintah menentukan harga. Nah, kan ada misalnya penetapan harga barang itu juga ditentukan oleh pemerintah, salah satu barang-barang tertentu. Bagaimana mekanismenya? Ada yang bisa jelasin nggak? Bagaimana pemerintah mencampuri pasar dengan mekanisme harga? Apa pemerintah datang ke pasar langsung menentukan, kalian pedagang nggak boleh jual harga beras sekian, harga beras harus sekian kalian jual? Bagaimana contoh mekanisme pemerintah mengontrol harga beras, pasar beras misalnya, coba. Ini Pak, jumlah pembeli dan penjual dulu. Gimana? Melihat dari jumlah pembeli dan penjual dulu, lebih dahulu. Belum. Ada lagi yang menjawab? Silakan. Jangan malu. Maulina Fitri, mana? Jangan nggak nampak aja, jangan sembunyi. Kalian nggak boleh sembunyi, karena saya bilang nggak boleh sembunyi. Kalau tampakkan batang hidung. Coba, ada yang mau dijawab? Maulina. Gak ada, Pak. Mau tanya ada. Buka, nggak ada. Kenapa mau tanya? Ada ini jawaban lagi dijawab, belum terjawab. Enggak, Pak. Mau bilang ini, Pak, kata akademik, kita pertemuannya 2 minggu lagi, Pak. Itu bukan pertanyaan. Salah, Pak. Kalau pertemuan 2 minggu lagi nanti harus ada yang tampil dua kelompok. satu. Ya kan 2 kelompok lagi ya? 3 ya? 3, Pak. 3 kelompok. Ada kelompok yang tampil 2 kali, 1 hari. Itu harus masuk jam 8 kita. Kalau udah begitu. Minggu depan ya. Ya, Pak. Oke, sekarang yang bisa menjawab bagaimana pemerintah contohnya mengontrol harga beras. Campur tangan pemerintah terhadap harga beras. Nah, ini mau saya tahu kayak mana, ada yang bisa jawab nggak? Kesempatan, perbaiki nilai. Tambahan, cuma nilai ini yang banyak saya ambil hari-hari. Yang lain susah. Saya Pak, Ya, Mustafa Kamal. seperti misalnya harga pasti disebabkan oleh kekurangan beras. Untuk menanggapi harga atau melonjak karena beras itu sedikit, ya, pemerintah bisa melakukan kegiatan kebutuhan di negaranya tercukupi, Pak. Dengan begitu harga stabil, Pak. Oke, dengan cara mengimpor kalau barangnya sedikit untuk kebilang harga beras. Oke, yang lain. Menaikkan harga, Pak. Menaikkan harga. Gimana cara menaikkan harga? Itulah yang ditanya tadi. Bagaimana pemerintah menaikkan dan menurunkan harga beras? Gimana caranya, mekanismenya? Ini Pak, mau Dilakukan. menetapkan harga maksimum dengan minimum, Pak. Gimana caranya? Pernah melihat pemerintah menetapkan harga maksimum barang beras di pasar gitu? Diedarkan ke toko-toko, kamu harus jual maksimum sekian atau menjual minimum sekian. Pernah nggak dapat? Ada yang pernah jualan nggak? Nggak ada. Yang seperti itu nggak ada ya. Nggak ada surat edaran menentukan harga langsung di pasar. Ada yang lain bisa bantu? Dan nggak boleh ya, intervensi yang seperti itu nggak boleh di pasar.
Ada yang lain? Kesempatan sia-siakan. Tapi kan Pak, kalau beras itu makanan pokok, jadi walaupun harganya naik, permintaan itu akan tetap. Tetap, tapi kan nggak mungkin. Misalnya dia punya uang selama ini sanggup dia beli misalnya beras 1 sak, modalnya harus keluarkan uang 150.000, tiba-tiba uang jadi beras jadi 1 sak 300.000, orang pegawai negeri nggak ada nambah gaji, pasti dia beli setengah dulu, setengahnya harus ngutang, nanti belinya pasti permintaan akan turun walaupun kebutuhan pokok. Jadi setengah lagi yang ngutang itulah penderitaan. Waktu beli setengah itu sudah mulai sedikit menderita. Ini ada duit, nggak ada duit lagi karena nggak ada tambahan duit kan. Nah, tiba sampai akhir bulan tengah nggak ada duit juga, tambahan lainnya nggak ada tempat korupsi, nggak ada tempat mencuri. Ya, karena nggak ada duit, tabungan juga nggak ada, akhirnya ngutang sama gede. Nah, waktu ngutang itulah penderitaan dimulai, kesejahteraan mulai menurun. Nah, bagaimana mekanisme lain? Bukan persoalan permintaan nggak apa-apa, tapi bagaimana mekanisme lain yang kalian tahu? Pernah, Saya beri kisi-kisi ya. Pernah dengar Bulog nggak? pernah. Apa kewajiban Bulog? Ya, apa itu Bulog? Ini Pak, Badan Urusan Logistik, masalah Pak. Ya? Badan Urusan Logistik. Badan Urusan Logistik. Bagaimana Bulog bekerja? Coba. Ya kalau Bulog tuh bekerja gini Pak, subsidi ya. Subsidi Allah. Bagaimana subsidi Allah? Kalau yang lain, nggak ada ya? Betul nih, ini berikan kesempatan luar biasa nih untuk kalian dapat nilai. Ada? Baik, kalau nggak ada, mungkin kita mau tutup nih. Dan perhatikan ya, Bulog itu sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk mengontrol harga. Tetapi cara mengontrol harga adalah pemerintah menentukan di pabrik udah beli 1.500. Kenapa? Karena barang membludak. Akhirnya pemerintah dengan Bulognya mengatakan pemerintah kira masyarakat menjual kemana? Ke Bulog. Jadi tengkulak ini menaikkan harga. Kalau pabrik-pabrik misalnya kilang-kilang padi membeli dengan harga 1.500, maka orang yang datang ke kampung-kampung itu bisa beli 2.500 gitu, dengan berbagai macam kualitas yang ditentukan. Itu contoh mengendalikan harga ketika produksi banyak. Nah, ketika harga-harga barang mahal di pasar, misalnya pasar, pernah operasi pasar? Nah, pemerintah operasi pasar. Jadi misalnya goreng itu kan harga gula meningkat tajam, terlalu tinggi, harga minyak goreng terlalu tinggi. Jadi menjelang Idul Fitri, menjelang itu kan naik harga. Maka pemerintah buka pasar, operasi pasar di depan Islamic Center, Koilos Mawe, di mana-mana lah tempat-tempat
yang besar dan rame, ya mereka menjual harga minyak dengan walaupun jatah ya, satu orang boleh dapat 1 liter, tapi harganya adalah harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Itu kalau pemerintah menurunkan harga. Akhirnya yang di pasar nggak laku. Yang di pasar nggak laku, orang ke situ semua, maka kemudian orang pasar juga menurunkan harga. Jadi cara mekanismenya seperti itu yang dilakukan. Pemerintah nggak mungkin membuat surat tulisan atau surat sakti untuk menghentikan atau meningkatkan atau menurunkan harga secara langsung di pasaran. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan closing statement-nya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah foto? Udah foto dulu, Andi? Ya, foto dulu, Andi. Yang nggak hadir siapa, berapa orang? Khairunisa. Hah? Khairunisa. Karunisa nggak hadir? Enggak. Rizky Maulana. Khairunisa kenapa? Enggak ada jaringan Pak karena hujan juga. Hah? Ada jaringan. Nggak ada sinyal? Rumahnya pedalaman sedikit. Enggak ada jaringan kalau hujan. Rizky Maulana? Tadi bilang di Hah? Andi mana Andi? Kenapa nggak nampak? Yang foto-foto orang aja. Mukanya nggak kelihatan. Oh, kenapa nge-lag? Oh, dia ada foto terus gitu aja. Dah. Ya, baik. Terima kasih ya. Ini yang tidak hadir 2 ya, Rizky Maulana sama Khairun Nisa. Rizky 16 orang hadir ya. Ya? Rifki Mufti nggak ada, Pak. Siapa? Rifki Mufti. Siapa? Ya, Rifki Mufti. Yang enggak hadir 3 orang Pak. 5 kayak Rizky Maulana sama Rizky Mufti. Itu kelompok berapa sih? Ada yang kelompok 1? enggak Pak. Kok 1 hadir semua Pak? Baik, berarti minggu depan kelompok 2 dan kelompok 3. Kita mulai jam 8 ya. Minggu depan ya. Baik, Pak. Kita ujian setelah 2 kali pertemuan ya. Iya, Pak. Kata Bu Ainun 2 minggu lagi udah final. Baik. Ya, terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live ya. Baik. Akan